Oke Bang, terkait dengan ramainya soal anak-anak Andre yang ikut menjadi saksi seperti apa Bang? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman media. Saya memang mendapatkan amanah tadi dari Andre pada saat selesai sidang saya ditelepon. Tolong Bang, Abang meminta dan menjelaskan kepada teman-teman media, saya sebagai seorang ayah terhadap anak saya keberatan anak saya dibawa dalam konflik ini. Itu permintaan Andre Taulani ya. Dan yang kedua yang terpenting, bahwa menurut hukum, anak itu undang-undangnya dibagi anak dan dewasa. Kalau belum paham tentang anak dan dewasa, belum bisa membedakan, tolong jangan menyesatkan masyarakat. Belajar yang pintar supaya paham apa perbedaan anak, apa perbedaan dewasa. Anak itu adalah seorang yang tunduk pada Undang-Undang Perlindungan Anak, maksimal umurnya ada 18 tahun. Ya, setelah 18 tahun lebih 1 hari itu bukan anak. Dia sudah tidak dikategorikan sebagai anak, tapi dia belum dewasa. Dewasa menurut KUH Perdata pasal 330 adalah umur 21 tahun atau setelah kawin. Jadi walaupun dia belum 21 tahun tapi dia umur 19 tahun, dia sudah kawin, maka dia dewasa. Di dalam kasus ini semua anaknya Andre Taulani belum dewasa, sehingga dia tidak boleh melakukan perbuatan hukum, dan sebagai ayah dan kepala rumah tangga keberatan anaknya dilibatkan dalam konflik ini. Dan itu adalah permintaan amanah kepada dia, dan dia memberikan teguran keras kepada siapapun yang melibatkan anaknya supaya tidak lagi membawa anak-anak tersebut dalam konflik ini. Yang terpenting di dalam persidangan minggu yang lalu, majelis hakim yang memegang kendali persidangan sudah menyatakan anak-anak tidak boleh menjadi saksi dan silakan keluar semua, dan tidak boleh memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara ini. Itu clear. Yang saya minta, tolong hormati, kalau belum paham undang-undang, belajar yang pintar supaya tidak menyesatkan masyarakat ya. Itu permintaan Andre Taulani kepada saya, sehingga saya meminta teman-teman media untuk menyampaikan anak-anaknya jangan dibawa dalam konflik ini, seperti itu. Tadi sebetulnya agendanya seperti apa Bang? Tadi itu agendanya adalah saksi yang diajukan oleh mereka. Kesaksian tadi itu terkait dengan adanya eksepsi kompetensi relatif. Kompetensi relatif itu adalah tentang kewenangan Pengadilan Agama Tiga Raksa yang menyatakan Pengadilan Agama Tiga Raksa tidak berwenang menurut mereka. Sedangkan menurut Andre Taulani, KTP saya ada di Tiga Raksa, KTP termohon ada di Tiga Raksa, sehingga yang berwenang adalah Pengadilan Agama Tiga Raksa. Seperti itulah persoalannya tadi sidang, dan tidak ada pun saksi dari anak-anak, semuanya ditolak oleh majelis hakim dalam persidangan yang sebelumnya. Dan tolong, anak-anak ini belum dewasa menurut hukum. Kalau tidak paham, baca pasal 330 KUH Perdata. Ya, baca kompilasi hukum Islam. Kalau tidak paham kompilasi hukum Islam, tulisannya kompilasi hukum Islam. Ya, belajar yang pintar supaya tidak menyesatkan masyarakat. Anak-anak jangan dibawa konflik. Tidak boleh anak-anak dibawa dalam konflik ini. Itu permintaan Andre Taulani. Biar Andre Taulani yang bermasalah secara hukum, biar dia yang menyelesaikan masalah ini tanpa melibatkan anak-anak. Tapi Bang, di sini komunikasi antara Andre Taulani dengan anak sendiri seperti apa Bang? Tidak ada masalah. Anak-anaknya juga ngomong. Tapi kok artinya mereka mau datang lagi gitu Bang? Artinya apakah Ya, Andre tidak bisa memberi? Sebagai seorang anak, kalau diminta sama orang yang meminta anak-anak itu yang tidak punya empati, yang tidak punya hati nurani. Melibatkan anak-anak berarti dia tidak punya hati nurani. Membawa anak-anak dalam konflik seperti ini berarti hati nuraninya sudah tidak ada. Tapi kan artinya ini anak kan udah inilah. Belum dewasa anak-anak. Ya artinya udah paham, dia bisa menolak kan Tidak Bang? dewasa, kita tidak urusan paham. Anak kecil pun juga paham makan, paham minum segala macam. Anak kecil umur 5 tahun bisa makan. Paham untuk makan, paham untuk minum, paham minum susu. Tapi dia belum dewasa secara hukum. Hukum itu adalah hitam putih. Ya artinya apakah Andre tidak bisa melarang anaknya gitu loh untuk Gak ada urusan, dia datang? nggak mau terlibat. Kalau dia bilang tidak mau terlibat, tidak boleh dilibatkan, ya tidak mungkin dia akan melarang. Dan tolong yang lain jangan libatkan anak-anak. Itu permintaan Andre Taulani.
Sebetulnya didatangkannya anak untuk datang ke sana itu dijelaskan nggak bang untuk apa gitu? Nggak tahu saya. Makanya kalau orang punya hati nurani tidak akan membawa anak-anak dalam konflik seperti ini. Artinya anak-anak jangan disesatkan, anak-anak jangan dilibatkan, anak-anak jangan dibentur-benturkan. Anak jangan dibenturkan dengan ayahnya. Itu adalah orang yang tidak punya hati. Seperti itu. Katanya anak sana atas kemauan istri. Tidak ada atas kemauan, anak-anak dipaksa kok. Ini ada WA-nya semua. Nggak usah lah bikin berita-berita yang nggak benar. Anak-anak itu dipaksa, itu ada WA-nya. Artinya anak-anak dipaksa oleh ibunya Saya tidak untuk tahu, yang penting anak-anak itu tidak mau terlibat. Dan sudah dikatakan titik. Saya tidak mau membahas lagi, anak-anak tidak boleh dilibatkan. Dipaksa dari. Tidak boleh dilibatkan titik. Udah itu aja permintaan dari Andre Taulani. Bang, terkait tadi pernyataan dari anak-anak juga ternyata dia juga datangnya ke sana untuk menyatukan kedua orang tuanya itu. Nggak ada yang bisa menyatukan rumah tangga. Yang bisa menyatukan hanya mereka berdua. Artinya seorang suami istri kalau sudah menyatakan suaminya sudah tidak sanggup, tidak ada yang bisa memaksa. Artinya memang kalau Andre sendiri sudah kekeh untuk. Andre sudah menyatakan berkali-kali di hadapan majelis hakim, saya ingin cerai yang mulia. Dan Tapi untuk alasan dari si perselisihan yang berkepanjangan, adanya persoalan-persoalan lain yang tidak perlu saya sampaikan dan itu materi dalam gugatan. Dan itu adalah materi perkara yang akan nanti dalam proses pembuktian. Artinya seorang suami kalau sudah menyatakan tidak sanggup lagi berumah tangga, diteruskan rumah tangganya, ya harus hormati dong. Jadi agenda sidang tadi itu apa aja bang? Nggak ada. Agenda sidang tadi adalah pemeriksaan saksi terkait dengan kompetensi relatif. Sudah selesai minggu depan tanggal 25 putusan selah. Apakah pengadilan agama Tiga Raksa berwenang atau tidak? Kita tunggu pada tanggal 25 nanti. untuk isu pihak orang ketiga itu Nggak ada pihak-pihakan di sini. Ini urusan orang sudah tidak cocok, rumah tangganya sudah tidak mungkin bisa dipersatukan. Terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan. Yang apabila terus-menerus dipertahankan itu menjadikan penderitaan yang berkepanjangan terhadap kedua belah pihak seperti itu. Tapi obrolan-obrolan soal harta gono gini tuh Tidak ada, kita nggak ada urusan harta gono gini karena ini gugatan cerai. Kita hanya membaca perceraian sebatas itu saja. Bang, berapa lama perbedaan pendapat antara anak-anak dan juga orang tua? Sudah jangan bahas anak-anak. Saya sudah diperintah tidak boleh melibatkan anak-anak. Tolong Anda juga jangan tanya anak-anak lagi. Ya. udah berapa bulan mungkin pisah rumah atau Setahun lebih. setahun lebih. Sudah setahun lebih Andre Taulani sudah pisah tempat tinggal. Artinya sesuai dengan surat edaran Mahkamah Agung telah memenuhi syarat untuk terjadinya perpisahan dan perceraian. Bang, tapi pihak Andre sendiri mengetahui nggak sih alasan istrinya tuh menolak untuk bercerai bang? Orang mau apa saja silakan, yang jelas di dalam hukum Islam talak itu ada di tangan seorang suami. Titik. Apabila seorang suami akan menjatuhkan talak, ya sudah sah. Tinggal legalitasnya yang harus dipenuhi melalui pengadilan agama. Talak adalah hak dari seorang suami. Manakala seorang suami menyatakan sudah tidak sanggup lagi dipertahankan rumah tangganya, maka itu adalah menjadi hak dari seorang suami untuk mengajukan gugatan cerai di pengadilan agama. Tapi Andre masih tinggal bareng atau memang Sudah 1 tahun keluar? pisah tempat tinggal, Oh, tidak tinggal sama-sama. Jadi satu kalau di waktu itu kan mana, sempat satu di masih mana. sama-sama. 1 tahun pisah tempat tinggal artinya tidak tinggal satu rumah, rumahnya sendiri-sendiri. Dan untuk sampai saat ini anak-anak sama ibunya semua. Saya nggak tahu anak-anak di mana. Saya nggak nyampurin. Oke. Saya nggak nyampurin anak-anak ada di mana. Hanya permintaan Andre, tolong anak-anak saya jangan dibawa masuk dalam konflik ini. Itu permintaannya dia. Jadi dia keberatan anaknya juga dilibatkan dalam konflik ini. Jadi tentang keputusan Andre untuk mengajukan gugatan cerai itu adalah hak mutlak seorang suami untuk mengajukan gugatan cerai terhadap istrinya. Artinya setelah agenda putusan selah ini, apalagi bang? Kalau nanti agenda putusan selah Pengadilan Agama Tiga Raksa dinyatakan berwenang, maka perkara lanjut dengan pembuktian-pembuktian. Salah satunya nanti bukti-bukti tertulis, bukti-bukti saksi dan seterusnya. Saksi dari Andre sendiri siapa aja bang? Banyak nanti kita lihat aja lah pada setelah tanggal 25 saya baru bisa menyatakan
saksi-saksi itu akan diajukan siapa saja. Yang jelas berkali-kali Andre dalam sidang menyatakan, yang mulia, saya hanya satu, saya ingin cerai yang mulia. Untuk agenda kedepannya mungkin apa yang Minggu depan tanggal 25 itu putusan selah. Bahasanya itu putusan selah. Putusan selah itu adalah putusan terkait dengan adanya kompetensi relatif. Kompetensi relatif itu berarti tentang kewenangan Pengadilan Agama Tiga Raksa. Apakah Pengadilan Agama Tiga Raksa berwenang atau tidak, kuncinya ada di tanggal 25 nanti diputuskan. Kalau Pengadilan Agama Tiga Raksa berwenang, materi perkara lanjut terus dengan bukti-bukti. Kalau Pengadilan Agama Tiga Raksa tidak berwenang, maka perkara ini harus di-close, nanti akan dipikirkan seperti apa selanjutnya. Bang, ini terjadi